SD 3 Tema 8. 2 Ketampakan rupa bumi. Pembelajaran 1 dan 2. Bumi adalah tempat berlangsungnya beragam kehidupan. Bumi juga rumah bagi umat manusia. Di bumi tempat berlangsungnya beragam kehidupan. Bumi juga rumah bagi umat manusia. Di bumi semua orang bisa melakukan berbagai aktivitas. Tahukah kamu seperti apa rupa bumi kita? Tuhan telah menciptakan bumi dengan lengkap dan sangat indah. Bumi menyediakan segala kebutuhan kita. Mari terus kita jaga kelestariannya. Bumi dipersiapkan Tuhan untuk kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Semua hal yang dibutuhkan manusia sudah tersedia di bumi, baik di muka bumi atau di dalam perut bumi. Pernahkah kamu melihat permukaan bumi dari tempat yang sangat tinggi? Atau pernahkah kamu memperhatikan bola dunia? Apa saja yang kamu lihat? Apakah permukaan bumi terlihat datar atau rata? Mengapa? Adakah hal lain yang ingin kamu ketahui tentang bumi? Tuliskan hal apa saja yang ingin kamu ketahui. Kemudian tanyakan pada guru atau diskusikan dengan temanmu. Bacalah dialog berikut. Kemudian, tampilkan di depan kelas bersama temanmu. Siti, Udin, liburan kemarin katanya kamu ikut pamanmu jalan-jalan ya? Pergi kemana, Din? Udin, iya, benar. Aku diajak paman jalan-jalan ke Sumatera Barat. Siti, apa saja yang kamu lakukan di sana? Udin, banyak. Tapi aku paling senang jalan-jalan menemani paman ke berbagai tempat. Kamu tahu tidak, di sana banyak bukit-bukit dan gunung. Ada gunung, ngarai, danau dan laut juga. Aku sempat memotret beberapa tempat yang menarik di sana. Siti, asyik ya? Tanda titik. Bolehkah aku lihat foto-fotonya, Din? Udin, boleh. Ini, foto ini kuambil saat aku berdiri di atas perbukitan loh. Tanda titik. Kita bisa melihat danau jauh di bawah dari tempat yang sangat tinggi. Indah kan? Siti, wah mengagumkan. Ternyata memang bentuk permukaan bumi itu beragam ya. Tanda titik. Ada muka bumi yang terlihat melengkung ke atas seperti kubah atau melengkung ke bawah membentuk cekungan. Ada yang berbukit-bukit bahkan menjulang tinggi membentuk bukit dan gunung. Udin, betul sekali. Tanda titik. Permukaan bumi juga ada perairan seperti danau, sungai dan laut. Ada juga daratan seperti dataran tinggi, dataran rendah, bukit, gunung, ngarai dan lembah. Semuanya menarik untuk dikunjungi. Siti, wah aku jadi ingin ikut jalan-jalan melihat tempat-tempat yang indah di bumi. Ternyata permukaan bumi kita tidak rata. Ada yang tinggi, rendah dan bergelombang. Ada juga permukaan bumi yang membentuk sudut. Coba perhatikan gambar. Carilah beberapa bentuk permukaan bumi yang membentuk sudut. Misalnya puncak gunung membentuk segitiga. Amati sekelilingmu. Adakah benda-benda di sekitarmu yang juga memiliki sudut? Coba sebutkan benda apa saja itu. Bandingkan benda mana yang memiliki sudut lebih besar, benda mana yang sudutnya lebih kecil. Menurutmu apakah sudut itu? Cobalah menggambar sudut. Sudut terbentuk karena dua buah garis yang saling berpotongan. Ada 3 jenis sudut yang dikelompokkan sesuai dengan ukurannya. Perhatikan gambar 3 jenis sudut di bawah ini. Sudut lancip, sudut tumpul, dan sudut siku-siku. Sekarang perhatikan kembali gambar permukaan bumi sebelumnya. Adakah muka bumi yang membentuk sudut tumpul, lancip, dan siku-siku? Bumi kita memiliki permukaan yang beragam. Ada pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, laut, danau, dan lain-lain. Pernahkah kamu mengunjungi tempat-tempat tersebut? Adakah benda-benda dan cenderamata yang menarik yang kamu temukan di sana? Mari mencoba membuat cenderamata khas daerahmu. Kamu bisa menggunakan bahan-bahan yang banyak terdapat di sekitar tempat tinggalmu. Jika kamu tinggal di dekat pantai, kamu dapat menggunakan pasir dan kerang. Jika kamu tinggal di pegunungan atau dataran tinggi, kamu dapat menggunakan aneka dedaunan dan biji-bijian. Kamu dapat menghias figura, tempat pensil, pot, buku, atau benda lain dengan bahan-bahan tersebut. Mari mencoba menghias figura atau tempat pensil menggunakan pasir. Pertama, siapkan figura atau tempat pensil dari bahan kayu. Gambarlah pola pada bagian yang akan ditempeli pasir. Beri lem sesuai pola, kemudian taburkan pasir di atasnya. Setelah selesai, kamu bisa menambahkan hiasan lain seperti daun kering, kerang, manik-manik atau biji-bijian. Pembelajaran 2. Di setiap tempat di muka bumi ini terdapat kehidupan. Sekarang, mari perhatikan tempat tinggal kita. Di manakah sebagian besar manusia tinggal dan membangun rumah? Di daratan atau perairan? Umumnya penduduk bumi hidup dan tinggal di darat. Manusia menetap dan menyebar di darat yang berbeda-beda. Manusia ada yang menetap di gunung, perbukitan, dataran tinggi, dataran rendah, lembah, dan pantai.
Gunung adalah permukaan daratan tertinggi, bentuk bib kerucut. Bukit dan perbukitan lebih rendah dari gunung. Daerah yang luas dan rata di pegunungan atau bukit disebut dataran tinggi. Dataran rendah biasanya terletak dekat dengan laut atau pantai. Lembah dan ngarai merupakan dataran yang dikelilingi oleh tebing terjal, pegunungan ataupun perbukitan. Dengarkan teks yang dibacakan teman atau gurumu. Dataran tinggi Dieng. Dataran tinggi Dieng terletak di Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Dieng sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Di yang artinya tempat tinggi dan Hyang artinya dewa-dewi. Dieng kemudian diartikan sebagai tempat kediaman para dewa-dewi. Penduduk setempat kadang mengartikannya sebagai tempat yang indah penuh suasana keagamaan. Dataran tinggi Dieng bagaikan negeri di atas awan, terhampar di ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Hal ini membuat udaranya sejuk dan menyegarkan serta ditutupi kabut tebal. Menurut kepercayaan masyarakat, Dieng dipilih sebagai tempat suci dewa-dewi karena keindahannya yang menakjubkan. Di tempat ini kita akan melihat lumpur mendidih yang mengeluarkan gelembung dan danau belerang yang berwarna cerah. Selain itu, kita dapat melihat kabut tebal yang menyelimuti dataran tinggi Dieng. Kawasan Dieng juga memiliki banyak candi bercorak Hindu dengan arsitektur yang indah dan unik. Kawasan dataran tinggi Dieng adalah sebuah tempat yang istimewa dengan budayanya yang memikat. Di sana tersimpan keindahan yang harus kita jaga dan lestarikan. Di daerah berpermukaan, apakah tempat tinggalmu? Pegunungan, dataran tinggi ataukah dataran rendah? Masing-masing daerah tentu memiliki ciri yang istimewa. Amatilah daerah sekitar tempat tinggalmu. Apa saja yang istimewa dari tempat tinggalmu? Bagaimana keadaan alam dan suhu udaranya? Bagaimana kebiasaan masyarakatnya? Tanaman apa yang paling banyak tumbuh di sana? Buatlah sebuah cerita tentang keistimewaan daerahmu. Tuhan memberikan kekayaan alam yang melimpah pada negeri kita Indonesia. Setiap daerah memiliki ciri alam yang berbeda dengan daerah lain. Keragaman tempat tinggal, bahasa, dan budaya yang dimiliki termasuk kekayaan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia tinggal di wilayah yang berbeda dan memiliki rumah adat yang berbeda-beda pula. Rumah adat dari daerah mana sajakah yang ada di gambar berikut? Tanyakan pada teman atau orang tuamu. Provinsi Nanggro Aceh Darussalam Rumah Adat Krong Bade. Provinsi Sumatera Utara Rumah Adat Bolon. Provinsi Sumatera Barat Rumah Adat Gadang. Provinsi Riau Rumah Adat Selaso Jatuh Kembar. Provinsi Kepulauan Riau Rumah Adat Selaso Jatuh Kembar. Provinsi Jambi Rumah Adat Panjang. Provinsi Sumatera Selatan Rumah Adat Limas. Provinsi Bangka Belitung Rumah Adat Rakit dan Dimas. Provinsi Bengkulu Rumah Adat Rakyat. Provinsi Lampung Rumah Adat Nowu Sesat. Provinsi DKI Jakarta Rumah Adat Kebaya. Provinsi Jawa Barat Rumah Adat Kasepuhan Cirebon. Provinsi Banten Rumah Adat Baduy. Provinsi Jawa Tengah Rumah Adat Joglo. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Rumah Adat Bangsal Kencono dan Joglo. Provinsi Jawa Timur Rumah Adat Joglo Situbondo. Provinsi Bali Rumah Adat Gapura Candi Bentar. Provinsi Nusa Tenggara Barat Rumah Adat Dalam Loka Samawa. Provinsi Nusa Tenggara Timur Rumah Adat Musalaki. Provinsi Kalimantan Barat Rumah Adat Istana Kesultanan Pontianak. Provinsi Kalimantan Tengah Rumah Adat Betang. Provinsi Kalimantan Selatan Rumah Adat Banjar Bubungan Tinggi. Provinsi Kalimantan Timur Rumah Adat Lamin. Provinsi Sulawesi Utara Rumah Adat Pewaris. Provinsi Sulawesi Barat Rumah Adat Tongkonan. Provinsi Sulawesi Tengah Rumah Adat Tambi. Provinsi Sulawesi Tenggara Rumah Adat Istana Buton, Malige. Provinsi Sulawesi Selatan Rumah Adat Tongkonan. Provinsi Gorontalo Rumah Adat Dulo Hupa dan Rumah Pewaris. Provinsi Maluku Rumah Adat Baileo. Provinsi Maluku Utara Rumah Adat Baileo. Provinsi Papua Barat Rumah Adat Honai. Provinsi Papua Rumah Adat Honai. Walaupun berbeda, kita harus tetap bersatu dan saling menghormati. Masih ingatkah kamu dengan makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Artinya, walaupun berbeda-beda tapi tetap satu. Cari tahu salah satu contoh perbedaan bahasa dan budaya daerahmu dengan daerah lain di Indonesia. Menurut pendapatmu, mengapa kita harus menghargai perbedaan? Apa manfaatnya saling menghargai perbedaan? Diskusikan dengan guru atau temanmu. 1. Mempelajari budaya dari daerah lain. Benar. 2. Membantu tetangga yang berbeda agama. Benar. 3. Menertawakan logat bahasa teman yang baru datang dari daerah lain. Salah. 4. Gotong royong membersihkan lingkungan RT. Benar. 5. Mengadakan pementasan lagu-lagu dari berbagai daerah. Benar. 6. Tawuran dengan sekolah lain. Salah. 7.
Mengatakan budaya sendiri lebih baik dari budaya lain kepada teman yang berbeda suku, salah. Benny tinggal di daerah dataran rendah. Ia senang bermain di lapangan luas bersama teman-teman. Permainan apa yang sering dimainkan di daerah tempat tinggalmu? Apakah permainan itu dapat dimainkan di air dan di darat? Beberapa permainan hanya dapat dimainkan di air. Misalnya berenang dan bermain rakit. Beberapa permainan hanya dapat dimainkan di darat seperti sepak bola, lompat tali, sepak takraw dan lain-lain. Ayo bermain lompat tali bersama teman-teman. Kamu dapat memainkan permainan ini sendiri atau berkelompok. Jika kamu bermain sendiri, peganglah kedua ujung tali dan putarkan melewati kepala. Kemudian lompati tali saat melewati kakimu. Sekarang coba mainkan permainan lompat tali dengan temanmu. Minta dua orang temanmu memegang dan memutar kedua ujung tali. Kamu dan teman-teman lain melompati tali yang sedang diputar. Selain itu, kamu juga dapat bermain lompat tinggi menggunakan tali. Pertama, regangkan dan letakkan tali di bawah pinggang. Lompatilah secara bergantian. Naikkan tinggi tali bertahap. Setinggi pinggang, dagu, telinga, kepala, dan sejengkal di atas kepala. Seberapa tinggi kamu bisa melompat? Silakan bermain bergantian dengan teman-teman.